Oke, baik sahabat, kita akan belajar tentang trading ya tentunya. Lebih ke trading bareng lah atau trebar. Sebetulnya saya masih punya 2 entry posisi dengan lot 0,1. Udah profit lumayan sih. Hampir $200. Karena saya hold itu dalam beberapa hari, hampir seminggu lah ini. Saya tahan dan profitnya udah lumayan. Nah, mungkin perlu dipahami juga oleh sahabat bahwa dalam analisis teknikal itu baik di forex ataupun saham atau binary sekalipun tentu punya karakter khusus ya. Tetapi kita akan berbicara tentang cara menganalisa chart di forex. Nah, umumnya itu kalau saya boleh berpendapat itu ada 3. Yang pertama adalah teknikal yang sifatnya price action, di mana kita tidak akan melakukan order langsung, tetapi menggunakan pending order ya. Kenapa kita menggunakan pending order? Jadi kita ingin entry ataupun open posisi itu di area-area yang kita mau. Misalkan contoh ya, ini contoh. Nah, ini market dari USD CHF. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan pending order itu kita ingin order di area yang kita mau. Jadi jarang kita following trend, apalagi counter trend ya. Kalau eksekusi instan itu cenderung following trend atau mengikuti pergerakan trend. Nah, kalau pending order itu biasanya menggunakan acuannya itu price action di area-area supply and demand. Contohnya misalkan kalau kita ingin melakukan sell, misalkan di sini ada supply. Di sini ada supply zone. Saya warnai dengan warna. Nah, disinilah kita akan sell. Kenapa di sini? Karena di sini ada rejection, penolakan harga. Ya, penolakan harga yang cukup kuat, karena kalau kita amati marketnya di sebelah kiri itu ada beberapa penolakan, sehingga ini menjadi supply yang sangat bagus untuk kita tandai areanya. Dari kita tunggu ketika area masuk baru kita bisa melakukan pending order ya, ataupun kita lakukan pending order atau kita akan lakukan sell. Jadi menggunakan pending order itu tujuannya adalah kita nggak perlu nongkrongin chart sebetulnya. Misalkan di sini ada area yang bagus nih. Misalkan di area biru ini ada area yang bagus karena alasannya ada beberapa penolakan ya. Saya nggak akan menjelaskan secara lebih detail tentang teori supply and demand karena udah dipelajari ya. Dan mungkin kedepannya saya akan buat beberapa video lagi tentang itu. Nah, di sini ada penolakan, harga masuk ditolak, harga masuk ditolak, harga masuk ditolak, dan harga masuk ditolak di sini. Nah, sehingga area ini menjadi area supply yang bagus. Karena kalau kita baca dari histori, kan analisa teknikal itu kan mempelajari history chart ya, ataupun pergerakan masa lampau untuk memprediksi pergerakan di masa yang akan datang ya, di masa yang akan datang. Nah, jadi karena kita ingin entry ataupun open posisi di area-area yang kita inginkan, tentu tidak selalu ketika kita buka chart harga itu masuk di area kita, sehingga kita perlu menunggu. Nah, jadi tanpa mau menunggu ya kita lakukan pending order di mana kita menggunakan ketika harga masuk ke area kita, maka entry kita akan masuk secara otomatis. Nah, dalam pending order juga kita bisa melakukan stop loss ya, menyimpan stop loss, take profitnya, terus di harga berapa kita akan entry. Misalkan saya ingin di harga ini, di harga yang ini, di paling bawah ini harga saya misalkan ini 93742. Ini bisa sahabat lakukan aja ya langsung ya nanti di chartnya. Saya menggunakan lot 0,5 misalkan.
price-nya di sini 0, price itu adalah area yang mana ketika harga masuk entry kita bisa terpanggil dengan otomatis. Jadi saya akan taruh dulu price-nya. Di sini saya menggunakan sell limit ya. Nah, price-nya tadi berapa? 93742. 93742. Nah, terus kita akan taruh stop loss-nya di mana? Nah, tentu di atas resisten ya. Kenapa kok di atas resisten ini nih? Ini yang saya gerakan mouse-nya di sini. Karena secara teknikal kita udah belajar ciri akan terjadinya pembalikan arah tren ya, ataupun akan berlanjutnya arah tren ketika salah satu level support ataupun resisten terbreak. Jadi kalau misalkan terbreak, pertama adalah sudah tidak validnya level dari support dan resisten itu sendiri, atau di area supply-nya sudah terbreak, artinya sudah hancur, sudah tidak bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menstop ya. Kenapa taruh stop loss-nya di atas? Untuk menstop kerugian kita. Jadi taruh stop loss itu jangan asal taruh stop loss, tetapi memang secara teknikal ketika harga masuk ke stop loss, analisa kita memang udah salah gitu. Jadi jangan asal taruh aja stop loss, jangan seperti itu. Taruh stop loss itu harus berdasarkan teknikal juga. Kenapa harus berdasarkan teknikal? Nanti takutnya analisanya udah benar, market akan sesuai dengan analisa kita. Tetapi karena taruh stop loss-nya itu asal gitu, dia punya kemungkinan tersentuh dulu stop loss-nya, lalu harga bergerak lanjut. Walaupun secara yang saya jelaskan seperti ini punya potensi kena stop loss juga ya, tetapi secara teknikal itu kecil kemungkinan secara teknikal ya, tetapi dalam market itu yang nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa saja terjadi. Makanya kita taruh stop loss. Nah, kita taruh stop loss di sini di harga 93950. Nanti bisa dicatat oleh sahabat ya. Nah, take profitnya di mana? Nah, di sini kita cek analisa lagi. Nah, di sini ada area ya, area FTR ya, resistance become support. Nah, di sini ada resistance become support, di mana kemungkinan harga akan dipantulkan di area sini. Karena di sini ada level-level di mana banyak harga di reject. Nah, di sini. Sehingga take profit kita di sini, di garis kuning ini. Nah, kalau sudah tahu di mana entry kita, udah tahu di mana stop loss yang akan kita taruh dan di mana take profit kita, kalau memang target kita tercapai, baru kita pasang pending ordernya. Tadi di mana pending ordernya? Oke, ya. Price-nya sudah saya masukkan ya di 9. Price itu adalah area di mana ketika harga masuk entry sudah terpanggil. Ya, price itu adalah harga yang kita inginkan. Ya, harga yang kita inginkan. Ya, jadi kita taruh 93742 sesuai dengan ini, lalu taruh stop loss-nya di atas ya, di atas 93950. Stop loss-nya 9390 93950 ya. Untuk take profitnya di sini 92811. 92811. Nah, sudah, kita langsung place, klik place. Nah, order kita sudah terpasang sahabat. Jadi nggak harus ditongkrongin, caranya tinggalin aja, tutup marketnya dan kita melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ini lebih enaknya di sini menggunakan pending order itu. Jadi pertama kita bisa entry di area yang kita mau. Yang kedua kita nggak harus menunggu gitu loh, nggak harus menunggu ketika masuk baru kita melakukan eksekusi instan. Kadang kan kalau areanya masih jauh ya, tentu cukup lama kan. Ditambah kita menggunakan time frame yang memang lumayan besar ya. Untuk daily ataupun trader harian itu biasanya menggunakan H4 sampai H1. Kalau saya pribadi sih menggunakan H4 sebagai trennya ya, sebagai area di mana saya melihat tren ataupun istilahnya itu mayor trennya. Nah, ini menggunakan teknik pending order dan saya sudah melakukan pending order. Nah, ada yang menggunakan eksekusi instan. Nah, biasanya
trader-trader yang menggunakan eksekusi instan itu biasanya lebih sering banyak nongkrong di chart ya, lebih banyak nongkrong di market, di depan layar, dia lebih sering. Nah contohnya ini yang strategi yang saya buat sendiri, saya kombinasikan sendiri. Nanti kalau memang butuh template-nya saya kasih gitu loh. Nah ini kalau ini memang kita harus cari momen, kita harus cari-cari market ya, kita harus cari-cari market. Misalkan untuk melakukan buy ataupun sell. Nah, apakah ada ya? Belum ada momen gitu. Kita lihat. Nah, ini sudah ada momen untuk sell. Misalkan saya bisa melakukan sell karena ini percobaan ya, saya menggunakan lot 0,1 aja, 0,01. Nah, di sini misalkan dasar teknikalnya ya pertama adalah MPI dan RSI 5 itu dia mentok di sini dan dia mulai turun. Dan stokastik yang saya kombinasikan dengan MACD dia sudah membreak garis biru ini. Jadi kita bisa melakukan sell. Ini contoh aja 0,01. Sell aja. Nah, udah sell kan ini. Nah, order sudah berjalan. Nah, tinggal nanti misalkan kita ingin taruh stop loss-nya di mana. Nah, saya ingin taruh stop loss-nya di sini. Di atas arrow ya, panah ini. Take profitnya misalkan saya akan taruh di sini, di sini aja. Nah, tinggal kita edit ya, klik 2 kali. Nah di sini tinggal kita atur aja. Ini entry udah masuk ya karena kita menggunakan eksekusi instan. Eksekusi instan itu adalah ketika kita entry di harga sekarang, di harga yang sedang bergerak. Ya memang ada kekurangannya, kita nggak sulit menemukan entry posisi di titik tertinggi dan terendah karena kan konsep dari perdagangan itu kan beli di harga murah ya, jual di harga mahal. Jadi nggak bisa kalau menggunakan, bukan nggak bisa sih, sulit menemukan momennya. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu, tinggal kita atur stop loss dan take profitnya, tinggal isi aja di sini stop lossnya berapa, take profitnya berapa, lalu klik modify. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk sesi trading barang tentu saya nggak akan menggunakan indikator ini ya, karena memang untuk digunakan traybar itu susah nunggu momennya. Maksudnya susah nunggu momennya ya, takutnya telat entry kan. Terus belum buat videonya kan. Ketika saya buat videonya juga kan belum, itu kan butuh waktu. Sehingga ya harga takutnya ketika video saya sharingkan ya harga udah pergi kemana. Nah makanya untuk trading barangnya tentu saya lebih sering menggunakan technical price action dengan teknik supply and demand, di mana saya akan memberikan area harga ya, area harga yang akan bisa sahabat taruh ordernya di situ ya. Nah kita lihat kita udah mau profit ya, ini ya yang tadi kita entry-kan. Karena spreadnya aja agak lebar, jadi ya spreadnya oke. Sekarang kita cek beberapa market. Nah untuk sahabat saya udah sharingkan ya tentang korelasi pair, jadi bisa ditonton dulu itu kalau memang sahabat ingin trading di market di satu market lebih dari satu market. Maksudnya jika sahabat ingin trading lebih dari satu market, pelajari dulu itu untuk tentang korelasi pair. Videonya udah saya sharingkan. Untuk apa ya, bisa dipelajari aja videonya, manfaatnya apa dan resikonya apa kalau kita nggak mengerti tentang korelasi pair. Saya nggak akan menjelaskan secara detail karena memang fokus kita adalah trading barang sambil menganalisa. Nah secara teori teknikal kita udah belajar ya, di materi-materi pun sama teknikalnya, cuma yang membedakan adalah sistemnya ya, pengaturan lotnya, terus volume transaksinya berbeda ya kan. Dan tentu di sini dituntut untuk sabar ya, apalagi mungkin untuk sahabat-sahabat yang modalnya mungkin di bawah 100 ya, yang 500 pun ya nggak bisa profit gede-gede kalau memang kita ingin melakukan trading dengan aman ya. Ya minimal lot 0,01 0,02 tergantung lebar buffer zone-nya atau lebar areanya kalau kita menggunakan pending order. Perlu dipahami bahwa lebar area dari entry itu berbeda sehingga penggunaan lotnya itu berbeda. Nah, di sini ada kalkulator lot. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan kasih
penjelasan bagaimana menggunakan kalkulator lot agar ketika entry kita kan zona entry kita itu kan berbeda tergantung buffer zone-nya. Misalkan entry kita ingin sell di sini. Kenapa saya sering menggunakan dua ini, karena tujuannya adalah untuk menaruh stop loss. Nah, entry kita di sini, di bawah kuning yang paling bawah, stop loss kita di atas ini. Jadi kalau misalkan saya warna birukan ya seperti ini, ya, birukan seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk menaruh area entry kita. Jadi kalau udah nyentuh terus masuk biru, ini masih dalam zona entry kita. Nah, kalau sudah keluar terus kena stop loss, berarti sudah keluar entry kita. Nah, karena memang tiap market itu berbeda-beda, buffer zone itu berbeda-beda tergantung bagaimana strategi yang kita gunakan, ya. Kadang-kadang area supply and demand itu kadang lebar, kadang kecil. Nah, sehingga ini menyulitkan kita dalam mengatur money management. Jadi seperti ini. Dalam trading forex yang paling aman itu kan ditentukan oleh risk reward-nya. Ya, dimana kita disarankan menggunakan stop loss itu nggak boleh lebih dari 1%. Taruh stop loss-nya itu nggak boleh lebih dari 1%. Ya. Setiap entry kena stop loss nggak boleh lebih dari 1%. Nah, untuk target profit minimal 1%, 2%, minimal 1% ya, 2%, 3% lebih bagus. Nanti itu masuknya ke risk reward. Kita akan belajar mungkin di video-video selanjutnya tentang risk reward, tapi nggak dibahas di sini ya, karena memang ada edukasinya juga untuk forex tentang risk reward, bagaimana manfaat dari risk reward ya, atau RR ya, dan bagaimana memanfaatkan win rate yang kita punya atau tingkat akurasi yang kita miliki, lalu kita kombinasikan dengan risk reward yang kita gunakan. Nah, kembali lagi ke buffer zone. Jadi zona area entry kita kan berbeda-beda. Nah, ini berapa pip? Kita hitung misalkan ini 26 pip. Kalau dengan stop loss-nya berarti bisa lebih ya, hampir 30-an lebih. Ternyata lebih ya, 45 pip ya, sampai ke stop loss kita. Nah, terus kita ingin entry lagi misalkan di sini. Misalkan ini contoh aja sahabat. Biar sahabat ada gambaran, karena memang nggak sesederhana ini. Kalau kita ingin trading forex dengan cara yang benar gitu loh. Kalau ya ingin barbar ya tinggal entry aja, gunakan full margin. Silahkan, cuma kan resikonya margin call kan. Nah, kita ganti market aja. Misalkan kita ingin entry di mana? Nah, di sini ada area demand. Nah, ini kan lebar sahabat. Yang menentukan lebar dan kecilnya itu tergantung buffer zone-nya ataupun areanya. Karena kita berpatok pada ini. Nah, ini di sini ada support ya. Dan di sini ada support, 2 support. Sebetulnya dalam mengidentifikasi hal semacam ini ada indikatornya supply and demand. Cuma memang nggak rinci. Dia hanya menandai area-area yang besar-besarnya saja. Sedangkan area-area yang bagus kadang banyak terlewat, bahkan lebih banyak terlewat nih daripada ditemukannya oleh indikator supply and demand. Jadi enaknya memang manual. Nah, ini kan buffer zone-nya lebar. Kita lihat ya. Nah, ini 36 pip untuk areanya saja. Belum kita taruh stop loss-nya. Misalkan stop loss-nya itu kan minimal itu disarankan kan 20 pipan ya. Nah, tuh udah 60 pip. Nah, dengan buffer zone yang berbeda-beda, dengan area yang berbeda-beda, tetapi kita ingin kalau kena stop loss itu tetap rugi 1%, maksudnya seperti itu loh. Nah, di sini ada kalkulator lot. Jadi walaupun besar atau kecil zona area kita, kalau kena stop loss kita tetap 1%. Nah, di sini ada di permainan lotnya, di pengaturan lotnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya sehingga pas gitu loh, 1%. Ya paling tidak mendekati walaupun nggak 100% sama. Yaitu ada penghitungan lotnya. Mungkin di video selanjutnya ya kali ya saya akan sedikit sharingkan tentang bagaimana menghitung lot, karena dalam trading forex itu manajemen resiko itu yang paling penting gitu loh. Karena ya tanpa itu ya sahabat nggak akan bisa survive secara jangka panjang ya. Nah, ini bisa sahabat ambil entry-nya ya, di price-nya di 0, ini market NGD USD di 0,663 kali ya 6 ya, terus 51 untuk price-nya. Ini area buy. Untuk stop loss-nya di 0,66096. Sahabat bisa ikuti itu. Kalau memang sahabat ingin menggunakan pending order seperti saya.
Atau misalkan Mas, saya lebih sering banyak waktu nongkrongin chart misalkan, ya sahabat bisa menggunakan indikator apapun gitu. Salah satunya mungkin yang saya tadi sharingkan ke sahabat. Nah, salah satunya mungkin ini. Nah, ini kalau akurasi itu tergantung cara pakai ya. Jadi banyak orang yang bertanya, Mas, gimana sih menentukan ataupun indikator apa sih yang akurasinya tinggi? Sebetulnya pertama, akurasi itu sifatnya fluktuatif, nggak pasti. Tetapi memang ada waktunya di mana akurasi itu stabil. Ya, stabil. Nah, dalam mengukur tingkat akurasi kita udah belajar tentang itu. Nah, sekarang adalah bagaimana indikator ini bisa maksimal. Tentu ini kembali ke penguasaan kita, sahabat. Jadi kalau kita menguasai teknikalnya ya, terus step by step dari dari sistem trading yang kita gunakan. Ini sistem trading ya kan. Sistem trading itu mencakup di mana kita buy, di mana kita sell ya, di mana kita nggak trading, dan berapa stop loss yang kita gunakan, berapa target profit yang kita gunakan, itu masuknya ke trading plan. Jadi perencanaan. Jadi trading itu harus punya rencana kapan kita harus masuk market dan kapan kita harus keluar market. Nah, kita udah profit yang tadi ya, yang out CHF tadi kita eksekusi insan ini di check out CHF. Kalau misalkan Mas butuh indikator ini dong, ini sebetulnya bukan indikator custom ya sahabat ya, ini indikator biasa, cuma saya gabung-gabungkan, saya susun sesuai dengan fungsi dan tujuan strategi yang saya pahami, lalu saya buat indikator custom ini. Ini bukan custom, jadi indikator biasa yang saya susun, periodenya saya ubah-ubah ya. Ini Bollinger Band loh, yang warna-warna ini Bollinger Band, saya rubah periode-periodenya sesuai dengan keinginan saya. Semuanya punya fungsi dan perannya masing-masing dalam membantu analisa kita. Jadi kira-kira itu seperti itu sahabat. Nah, kita akan cek dulu. Oh, ini Fibonacci-nya udah dirubah belum? Kemarin saya ngerubah Fibonacci untuk mencari area take profit dan stop loss-nya. Ini udah dirubah ke setelan awal. Ini yang tadi kita entry ya. Nah, kita udah profit. Karena lotnya kecil ya, paling kecil, jadi dapatnya 0,78. Tapi kalau kita tahan sampai target profit ya mungkin bisa dapat lebih besar dari itu. Ya tergantung bagaimana nanti ya. Dalam hal ini ya tentu yang perlu dipahami adalah mindsetnya dulu, karena dalam trading forex itu ada masa di mana kita kena stop loss terus ya, ada masa di mana kita kena target profit terus, ada masa dia hanya menyentuh stop loss kita dan dia melanjutkan ke area yang sesuai dengan prediksi kita. Dan kita juga sering terjadinya dilema di sini adalah antara ketika kita profit antara tahan atau ambil profitnya. Ini kan menjadi dilema. Nah, ini kenapa gitu? Terus kita juga sering kita merasa bahwa ini analisanya salah, tetapi kita tahan dengan harapan harga akan balik sehingga kerugian kita berkurang bahkan terganti profit. Nah, ini juga sering terjadi sehingga banyak orang yang loss-nya gede-gede ya seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaannya kenapa hal-hal yang tadi saya jelaskan itu bisa terjadi? Karena dia tidak punya trading plan, dia tidak punya perencanaan. Biasanya orang yang nggak punya perencanaan, ya dipermainkan market psikologisnya. Kalau profit dia bingung, tutup jangan ya kan. Kalau minus tutup jangan. Nanti kalau tutup nanti gimana kalau balik lagi. Nah, ini sering terjadi. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya perencanaan dalam trading. Dia nggak tahu di mana taruh stop loss dan dia nggak tahu di mana dia kena target profit. Dan orang yang punya trading system yang baik, dia tahu di mana taruh stop loss dan dia tahu di mana menyimpan take profitnya, tahu di mana dia harus entry atau tidak. Nah, dia juga sering terkena mental ya, secara psikologisnya kena mental ketika harga sudah sesuai dengan prediksi kita, harga mau masuk ke take profit, dikit lagi mau masuk ke take profit, dia malah berbalik arah dan kena stop loss. Nah, ini juga
cukup kena mental. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya dalam trading itu hal itu seperti hal itu hal yang wajar dan biasa kalau menurut saya. Momen-momen seperti itu biasa dan wajar. Tugas sahabat adalah bagaimana bertahan di sistem trading yang kita gunakan. Mau kena stop loss, mau kena take profit, biarkan. Karena ya momen-momen seperti itu banyak. Kadang-kadang hanya kena stop loss doang terus harga berbalik. Atau dia ingin nyampe ke target profit kita, bukannya sampai, misalkan kita menggunakan pending order target profit ya. Pending order ini pakai target profit, sehingga kalau misalkan target profit kita tersentuh, ini buat sahabat-sahabat yang mungkin belum pernah trading di forex, ketika target profit tersentuh maka order kita dengan otomatis tertutup. Enaknya di forex kan gitu, kita bisa taruh di mana stop loss dan kita bisa taruh di mana area take profit. Nah, jadi ketika harga tersentuh stop loss, dia akan tertutup sesuai dengan keinginan kita, atau dia masuk target profit dan menyentuh target profit kita juga akan tertutup dengan keadaan untung. Nah, jadi memang banyak hal yang harus dipahami ya sahabat. Jadi di luar sana sahabat bisa masuk ke grup-grup forex. Mereka banyak melakukan transaksi ataupun trading dengan cara-cara yang beresiko. Sederhananya ya beresiko lah. Dia tidak pakai stop loss, kalaupun pakai jauh-jauh, nggak jelas take profitnya, entry-nya double entry dan mengabaikan korelasi pair, sehingga ya banyak banget orang yang mungkin rugi di trading forex. Makanya ada edukasi forex ya, saya ingin menjelaskan secara lebih detail dan rinci bagaimana cara bertrading forex yang baik dan benar dan tentu aman. Karena prinsip saya ya amankan dulu modalnya baru mikirin profitnya. Saya nggak dalam beredukasi itu nggak mengajarkan cari profit sebanyak-banyaknya, enggak. Yang paling penting adalah amankan dulu modalnya. Bagaimana membangun sistem trading yang baik sehingga menjaga modal kita akan selalu aman. Baru kita mikirin bagaimana cara dapat profitnya. Karena buat apa kita dapat profit hari ini ya kan, terus besoknya MC ataupun habis modal. Buat apa? Karena kan plan kita kan, tujuan kita kan ke depannya adalah jangka panjang. Kita nggak spekulasi, kita bukan sedang berjudi ya, kita sedang berdagang. Trading forex ini kan berdagang mata uang. Ya namanya perdagangan, rugi itu boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja dan wajar gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang orang bukan hanya rugi tapi habis modal dan bangkrut. Nah, ini yang gak wajar dan ini yang tentu ada yang salah dalam cara tradingnya. Nah, makanya jangan tergiur dengan hijau-hijau. Kita lihat aja style tradingnya. Dia menggunakan cara-cara yang aman atau enggak. Kalau enggak aman jangan diikuti. Cara-cara yang aman ya tentu dia tahu di mana dia menaruh stop loss, tahu berapa batasan stop lossnya, berapa persen, paham menaruh stop loss disesuaikan dengan marginnya ya, sesuai antara stop loss dengan target profitnya. Artinya pair ya, pair itu artinya ketika stop lossnya 1% ya target profitnya 2%, 3% itu bagus ya, karena resikonya harus seperti itu kan, kita berdagang gitu, resiko kecil untuk besar. Jadi ini yang disebut dengan low risk high return ya, bukan high risk ya, high return atau high risk resiko besar untung kecil, bukan. Sebetulnya dalam konsep trading itu bisa low risk high return, jadi resiko kecil untung besar itu bisa. Caranya bermain di risk reward, stop loss-nya 1%, target profitnya 3%. Itu kan low risk high return, jadi resikonya kecil, potensi keuntungannya bisa 3 kali lipat. Nah, jarang trader forex yang bermain forex menggunakan konsep yang benar dan jelas dan juga tentu sesuai dengan dasar teknikal. Makanya kalaupun memang ingin trading di forex ya dipelajari secara keseluruhan, dan makanya saya ada edukasinya untuk mempelajari semuanya. Nah, jadi sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang mungkin membutuhkan indikator ini, nanti tinggal komentar aja ya, nanti saya kasih, nggak akan saya pelitkan. Cuma untuk PC ini ya tinggal template-nya aja di load. Nah, untuk versi Android MT5 dan MT4 nya ada sebetulnya, cuma harus dipasang satu-satu. Nanti mungkin kedepannya saya akan buatkan videonya bagaimana cara memasang semua indikator ini di MT4 dan MT5 versi mobil ataupun versi handphone ya. Karena ini kan bukan indikator custom, ini indikator standar yang saya modifikasi sehingga
menjadi seperti ini. Tinggal load template aja kalau misalkan di MT4 PC-nya. Nah, kalau untuk di Android ya mau nggak mau harus dipasang satu-satu. Dengan settingannya nanti ada. Nah, saya sebetulnya masih bingung ketika kita try-bar itu menggunakan price action atau eksekusi instan. Karena memang saya lebih tertarik ya kalau untuk trading bareng itu ya price action dengan menggunakan pending order gitu. Jadi kita santai gitu, nggak dikejar-kejar waktu dan lain sebagainya. Kalau menggunakan indikator semacam ini ya kita harus standby, harus nunggu, harus mantau, baru kita entry ketika ada momennya ataupun scroll cari market yang sesuai dengan entry kita. Misalkan contohnya ini di Canada JPY ya. Dia memberikan sinyal buy di mana kuning ini crossing ya dan biru ini sudah mau naik, dan stokastik dengan MACD mulai crossing dari bawah ke atas dan dia mulai nembus ke atas. Nah, maka di sini kita bisa melakukan buy ya, sahabat ya. Sahabat bisa melakukan buy di Canada JPY. Nah, pertama ya syaratnya ya trennya udah jelas bullish ya. Terus beberapa indikator nantilah saya kasih tutorial videonya bagaimana cara menggunakannya ya untuk order instan seperti ini. Dan ini indikator yang memang saya modifikasi sendiri ya. Saya pasang satu-satu, saya rubah periodenya. Ini kombinasi dari RSI, MPI ya, stokastik, sama Bollinger Band, terus MA, terus ini lupa lagi namanya itu fraktal ya, fraktal. Setelah indikator-indikator standar yang saya custom gitu. Oke sahabat ya, mungkin itu aja. Mungkin bisa dibantu sahabat-sahabat, enaknya kita try-bar itu menggunakan pending order atau eksekusi instan ya. Dengan catatan kalau eksekusi instan itu momennya jadi sering terlambat ya, karena kan masalah komunikasinya yang jadi masalahnya yang jadi komunikasinya. Tapi saya lebih menyarankan sih kita akan try-bar menggunakan konsep pending order ya, menggunakan price action pending order. Pertama, kita bisa order di high dan low-nya disesuaikan dengan harga yang kita inginkan. Keduanya kita bisa santai dan kita bisa nggak harus dikejar-kejar waktu dan candle yang bergerak. Kira-kira seperti itu untuk pembukaan trading barengnya sahabat. Dan tentu ini saya kasih gratis ya, indikator-indikator seperti ini saya kasih gratis, walaupun memang saya buatnya ya lumayan melelahkan. Karena harus menghitung periode-periodenya, di mana harga dipantulkan, di mana fungsi-fungsinya seperti apa dan lain sebagainya. Ini lumayan melelahkan dalam membangun sistem tradingnya. Tapi ya untuk sahabat semuanya ya, kalau memang membutuhkan ya, dan itu bermanfaat ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya pribadi. Oke sahabat, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar.